Setiap manusia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tentu tidak akan sama. Begitu pula dengan murid kita di sekolah. Mereka sangat beragam. Ada yang suka beraktivitas bergerak, ada yang suka belajar berhitung, ada yang suka bercerita, dan ada banyak lainnya. Melihat sangat beragamnya karakteristik murid kita, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik bagi murid kita di sekolah? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Noviani, guru kelas 6 di SD Negeri 08 Tebet-Karai, Kabupaten Kepahyang. Sebelumnya, pembelajaran di kelas saya selalu menggunakan satu cara yang saya anggap paling cocok dan paling tepat untuk semua murid saya. Saya merancang pembelajaran tanpa menghiraukan karakteristik dan minat belajar murid saya. Yang terpenting bagi saya adalah murid paham dan mengerti dengan apa yang saya ajarkan. Namun, yang terjadi justru murid-murid saya tidak paham dengan materi yang saya ajarkan. Bahkan, nilai mereka tidak sesuai dengan harapan saya. Setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan di dalam kelas belumlah tepat. Saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan karakteristik dan minat belajar murid saya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap bahwa semua kebutuhan dan minat belajar murid dapat terpenuhi dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Sebelum merancang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa saya melalui lembar asesmen yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dari hasil asesmen diagnostik, dapat disimpulkan bahwa dari 10 orang murid saya, 30% dominan gaya belajar visual, 30% dominan gaya belajar auditori, dan 40% dominan gaya belajar kinestetik. Setelah melakukan asesmen diagnostik, saya juga bertanya kepada rekan sejawat di kelas 5 dan pada guru mata pelajaran lain untuk memastikan gaya belajar murid saya di kelas sudah tepat. Kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas 6 pada mata pelajaran IPA dengan materi manfaat tumbuhan bagi manusia. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya menyambut siswa di depan kelas dan melihat kerapian serta kebersihan siswa ketika berbaris di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa agar dapat tertib dalam berpakaian dan peduli pada kebersihan dirinya sendiri. Kemudian, di dalam kelas, saya memberi salam, menanyakan kabar, berdoa sebelum memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa, menyanyikan lagu daerah Bengkulu, yaitu lagu Ikan Pais, dan memberikan pertanyaan pemantik atau apersepsi guna memancing pengetahuan awal siswa tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan pembelajaran, saya merancang murid menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen gaya belajarnya. 1 kelompok untuk yang dominan visual, 1 kelompok untuk yang dominan auditori, dan 1 kelompok untuk yang dominan kinestetik. Dari 3 kelompok ini, pada kelompok dominan visual, mereka akan disajikan PowerPoint tentang manfaat tumbuhan pada Chromebook.
Lalu, pada kelompok auditori, mereka akan disajikan video tayangan YouTube tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Serta, pada kelompok kinestetik, mereka akan diarahkan untuk mencari bintang-bintang di sekitar lingkungan sekolah, dan pada bintang tersebut akan ada keterangan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Setelah anak-anak menyelesaikan konten mereka masing-masing, anak-anak diarahkan untuk kembali masuk ke dalam kelas dan diberi instruksi selanjutnya. Anak-anak diajak untuk melakukan ice breaking guna mengembalikan konsentrasi mereka dan fokus mereka pada pembelajaran yang akan dilakukan. Tugasan selanjutnya, anak-anak dipersilahkan untuk membuat karya bersama kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya. Pada kelompok visual, anak-anak dipersilahkan untuk membuat tugas secara visual, baik itu infografis, poster, atau yang lainnya melalui Canva for Education. Lalu, untuk kelompok auditori, mereka dipersilahkan untuk membuat rekaman tentang apa yang mereka pelajari dari video pembelajaran yang sudah mereka saksikan. Lalu, untuk kelompok kinestetik, mereka dipersilahkan untuk membuat peta konsep, mind mapping, atau catatan berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari penjelajahan mereka di luar kelas. Setelah menyelesaikan hasil karya mereka, siswa-siswa bersama kelompoknya dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Mempresentasikan hasil kerja kami tentang manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan sangat banyak, salah satunya adalah buah. Buah bisa dijadikan makanan dan kapas bisa dijadikan pakaian. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kami. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai bahan pangan. Bahan pangan salah satunya yaitu padi. Padi jika dimasak akan menjadi nasi. Daun jambu biji manfaat jambu biji bisa mengobati sakit perut. Menyampaikan hasil kerja kami. Yang ke-1, daun kates bisa dijadikan bahan makanan. 2. Jahe bisa digunakan untuk obat. Setelah melakukan presentasi, murid-murid diajak untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Murid-murid diberikan lembar daily reflection oleh guru dan mereka diminta untuk melingkari emoji yang ada pada lembar refleksi tersebut, lalu menuliskan alasan atas apa yang mereka pilih, dan juga mereka dituntun untuk menuliskan apa yang mereka pelajari selama kegiatan pembelajaran. Setelah itu, murid-murid diminta untuk menempelkan daily reflection mereka di papan tulis. Selanjutnya, guru memberikan penugasan di rumah kepada murid untuk membuat poster, mind mapping, rekaman suara, atau apapun berdasarkan gaya belajar mereka di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan hasil refleksi bersama murid, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah menyenangkan. Hal ini terlihat dari emoji yang dipilih murid, semuanya menunjukkan emoji tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa murid senang ketika melakukan pembelajaran. Walau demikian, sebagai guru, kita tetap harus belajar dan mengembangkan diri, terutama teknologi dan kearifan lokal, agar sebagai guru, kita bisa memprioritaskan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.